Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan, bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar bersama. Kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebijakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dari tim kelompok penyaji bisa menyelesaikan video animasi yang membahas menganalisis tentang bakat dalam peranannya dalam pembelajaran, di mana kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Al-Ghifari, yang kedua Ratu Alis Syarifah Mudaim, yang ketiga Tri Junia Samalesa. Baik, yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu psikologi pendidikan yaitu Ibu Rami Dewi Febriani SPD MPD. Baik, untuk pembacaan materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu mengenai pengertian bakat, di mana di sini terdapat beberapa pendapat para ahli, yaitu yang pertama menurut Calvin, di mana dia mengemukakan bakat adalah bakat terpendam yang harus dimiliki oleh seseorang untuk sukses di masa depan. Nah, bakat hasil dari interaksi antara karakteristik pribadi dan kesempatan belajar dari lingkungan. Terus yang kedua yaitu bakat adalah suatu kondisi atau kualitas yang diperoleh seseorang membantunya berkembang di masa depan. Ini menurut Soekardi 2003. Mengubah keterampilan sangat sulit, kapasitasnya relatif konstan dari waktu ke waktu. Karena bakat relatif stabil dapat digunakan untuk memprediksi keberhasilan pendidikan dan profesional dan sebagai titik awal. Nah, dari sana dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan potensi yang ada di dalam diri seseorang yang bisa menjadikan itu sebagai fondasi masa depan orang tersebut. Nah, seseorang akan lebih cepat dan lebih mudah untuk mempelajari suatu tersebut karena mereka mempunyai bakat. Baik, untuk selanjutnya tentang jenis-jenis bakat, di mana seperti yang teman-teman lihat di slide PPT terdapat 5 jenis bakat. Nah, ini kami ambil dari Koni Semiawan dan Utami Munandar tahun 1987. Beliau mengemukakan bahwa mengklasifikasikan berbagai jenis keterampilan baik yang masih dalam bentuk mungkin maupun yang sudah terwujud. Nah, yang pertama yaitu tentang bakat akademik, di mana bakat akademik khusus ini seperti misalkan bakat untuk bekerja dalam angka-angka seperti numerik, logika, bahasa, dan sejenisnya. Terus yang kedua yaitu bakat kreatif atau produktif, di mana bakat kreatif ini, di bidang kreatif produktif ini, berarti bakat untuk menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya pembuatan desain arsitektur terbaru, pembuatan teknologi terbaru, dan sejenisnya. Terus yang ketiga yaitu bakat seni. Bakat khusus dalam seni misalnya menggaransemen dan menggabungi musik, membuat lagu hanya dalam 30 menit, melukis dengan indah dalam waktu singkat, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yaitu tentang kemampuan kinestetik atau psikomotor, di mana keahlian kinestetik atau psikomotor tertentu yang sesuai misalnya seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknis. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, suasana sosial, di mana bakat khusus di bidang sosial, misalnya seperti sangat baik dalam berorganisasi, sangat baik dalam menawarkan produk, sangat baik dalam membuat kontak, sangat baik dalam berkomunikasi, dalam organisasi, terus yang terakhir yaitu sangat baik dalam seperti memimpin. Baik, demikian penyampaian materi dari saya tentang jenis-jenis bakat. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat anak yang akan disampaikan oleh Saudari Trijunia Samalesa. Kepada Saudari Trijunia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Trijunia Samaluisa dengan NIM 21129129 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat anak. Yang harus kita ketahui pertama yaitu tentang penghambat perkembangan bakat siswa. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan guru kepada siswanya dan dapat menghambat perkembangan siswa tersebut. Yang pertama tuh guru terlalu banyak melarang. Terus yang kedua, guru mengabaikan keingintahuan anak. Yang ketiga, kurang menghargai. Yang keempat, guru membatasi siswa untuk berpendapat. Yang kelima, berkomentar negatif. Yang keenam, terlalu sering memberi hadiah. Yang ketujuh, membandingkan siswa dengan siswa lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bakat anak. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi bakat anak, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor bawaan, dan yang ketiga itu faktor kepribadian. Nah, faktor yang internalnya atau faktor lingkungan, yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat awal untuk mengetahui bakat anak dan menjadikan ajang pelatihan bakat yang ada pada diri anak. Nah, orang tua harus membimbing anak dalam menggapai bakat tersebut. Terus yang kedua, lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini adalah dapat digunakan untuk anak dalam proses belajar mengajar dan dapat mempengaruhi minat dan bakat anak yang dikembangkan secara intensif, dan guru menjadi bertanggung jawab untuk proses perkembangan bakat anak untuk di sekolah. Terus yang ketiga yaitu lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini adalah suatu lingkungan pasti berhubungan dengan banyak orang atau masyarakat. Nah, di sini anak dapat mengembangkannya bersama masyarakat dan bisa bertukar pengalaman dengan masyarakat atau teman-temannya di sekitarnya. Terus sehingga anak lebih berbakat dalam mengembangkannya. Dan untuk yang selanjutnya ada juga faktor penghambat dalam pengembangan bakat, yaitu yang pertama kurangnya sarana dan prasarana. Ini ketika anak memiliki bakat dan ingin mengembangkannya, namun peralatan yang berkaitan dengan bakat anak tersebut tidak ada di sekitarnya. Jadi hal ini
sangat mempengaruhi perkembangan bakat anak. Terus yang kedua, anak malu bergaul dengan teman yang memiliki bakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua manusia memiliki bakat masing-masing. Jika anak tersebut malu bergaul atau berteman dengan temannya yang memiliki bakat, maka anak tersebut cenderung akan terpendam bakatnya. Terus yang ketiga yaitu orang tua tidak mendukung. Nah, di sini anak sudah tahu bakat yang dimilikinya, sudah ingin mengembangkannya, namun di sisi lain orang tua tidak ada dukungan sama sekali. Nah, beberapa alasan sehingga orang tua tidak mendukungnya untuk mengembangkan bakat tersebut, diantaranya yaitu orang tua khawatir jika anak cedera, ditinggal jauh atau untuk mengikuti lomba. Terus yang selanjutnya orang tua khawatir jika mengeluarkan biaya yang banyak. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Trijunia sama Lucia yang telah menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat anak. Dan untuk selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ratu Alicia Syarifah kepada Halid, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ratu Alis Syarifah Modaim dengan NIM 21129106 akan menjelaskan materi tentang usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada siswa. Di sini ada 3 usaha guru. Yang pertama yaitu cara mengetahui bakat seorang anak terlebih dahulu. Yang pertama itu cara pertama untuk mengetahui bakat anak adalah dengan mempelajari lebih dahulu mengenai bakat. Ini penting bagi guru sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaketepatan dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua, guru harus memperkenalkan kepada anak dengan banyak keterampilan. Cara mengetahui bakat anak biasanya diikuti dengan memperkenalkan anak dengan banyak bidang. Memperkenalkan anak dengan seperti sains, seni, olahraga, teknologi digital, berlari, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu amati anak ketika sedang belajar keterampilan tertentu. Setelah anak mengetahui banyak bidang atau hal khusus, biasanya ia akan menindaklanjutinya dengan permintaan kepada gurunya. Terus selanjutnya tentang guru mesti mencermati keunggulannya pada hal tertentu. Nilai pelajaran anak di sekolah tidak menunjukkan prestasi apapun. Nah, di sini guru jangan sampai memiliki pemikiran bahwa anak tersebut tidak berbakat, bahkan disebut dengan bodoh. Bakat mencakup hal yang sangat luas. Tidak semua anak berbakat memiliki bakat akademis seperti sains dan matematika. Jadi jangan berkecil hati bila siswa tidak unggul secara akademis. Itu artinya ia memiliki bakat non akademis. Nah, di sini tugas guru adalah menemukan bakat non akademis apa yang nilainya tinggi. Mungkin siswa memiliki suara yang sangat indah, atau anak ada juga keunggulan dalam membuat puisi. Terus yang kelima yaitu guru mesti menggali informasi aktivitas anak di luar sekolah. Nah, di sini anak memiliki kegiatan di luar sekolah seperti di lingkungan masyarakat. Kegiatan anak di lingkungan masyarakat atau lingkungan hidupnya yang mencakup lama seharusnya ia perlu dipantau. Ini bukan berarti kita sebagai guru harus ikut menemaninya di dalam masyarakat. Guru bisa menanyakannya kepada orang tua atau teman-temannya. Terus yang keenam tentang perlunya guru melakukan tes bakat anak atau siswa dengan cara mengetahui bakat anak yang cukup ampuh dan efektif. Ini merupakan dengan melakukan tes bakat anak. Tes bakat anak ini tentunya tidak sama dengan tes IQ. Jika tes IQ menunjukkan tinggi kecerdasan secara umum, maka tes bakat memberikan informasi terkait kecerdasan khusus. Nah, yang terakhir yaitu guru harus memberikan anak kesempatan untuk mendalami suatu bidang secara serius. Suatu hal yang wajar jika anak pernah memiliki minat pada hal tertentu, tetapi berhenti hanya dalam beberapa bulan bahkan hari. Ini adalah hal yang wajar karena anak masih mengeksplorasi minat dan bakatnya. Terus yang kedua yaitu cara guru untuk mengembangkan bakat anak. Di sini yang pertama yaitu kenali bakat dasar anak. Terus perhatikan orientasi kecerdasannya. Dan yang ketiga, berikan fasilitas yang sesuai ilustrasi. Keempat, tunjukkan minat guru pada bidang tertentu. Terus yang kelima, ajak mengunjungi tempat-tempat yang terkait. Yang keenam, berikan apresiasi dan tanggapan. Yang ketujuh, guru jangan berhenti berusaha untuk mengetahui minat bakat yang dimiliki oleh seorang siswa. Terus yang kedelapan, guru mesti mengajak atau mengikuti kompetensi tentang bakat. Dan yang terakhir, guru perlu mengetahui tujuan tes bakat anak. Tujuan dari tes bakat adalah membantu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai minatnya pada bidang-bidang tertentu untuk kemudian dijadikan dasar dalam merencanakan serta berbuat keputusan mengenali pilihan pendidikan atau pekerjaan melalui tes bakat.
Maka akan diperoleh gambaran mengenai berbagai bidang kemampuan dan minat siswa. Setiap siswa memilih bakat-bakat tertentu pada bidangnya, yang berbeda dengan setiap orang. Guru dan orang tua dalam membimbing sangat perlu mengenali bakat anak-anak, sehingga dapat memberikan pendidikan dan dapat menyampaikan pengalaman sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ratu Alin yang telah menyampaikan materi. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Sekian presentasi hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kelompok penyaji sampaikan berguna untuk diri sendiri dan banyak orang khususnya. Saya tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.